pekerjaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan begitu besar, begitu mahal, begitu luar biasa, maka tentunya perilaku kita dalam bekerja pun harus kita ubah. Bekerja dengan tekun, bekerja dengan benar, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan integritas, dengan setia dan berdedikasi, agar supaya pekerjaan yang kita lakukan, buah-buahnya itu dapat dirasakan oleh banyak orang, dan dari semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Karena ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri ini kepada Tuhan, sesuai dengan porsi, sesuai dengan waktu kita masing-masing. Sekali lagi, jika kita memandang pekerjaan ini sebagai anugerah, maka perilaku kita dalam bekerja pun harus kita ubah. Hal yang kedua, Papa Mama, saudara-saudara terkasih, kerja ini adalah aktualisasi diri. Kerja adalah persembahan diri, pemberian diri. Karena itu seluruh potensi kita, seluruh talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita harus kita arahkan untuk karya-karya yang besar, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Karena kerja adalah persembahan diri. Kalau kerja adalah persembahan diri, berarti kerja itu adalah ibadah. Kalau pekerjaan itu adalah ibadah, maka kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak kerja atas kerja, tidak kerja asal kerja, tidak kerja semaunya, tetapi punya tujuan yang jelas. Itulah kerja, mengaktualisasi diri, potensi talenta yang Tuhan anugerahkan. Tidak main-main, tetapi kita melakukannya dengan rajin. Tidak hanya kerja untuk capai target, tetapi kerja dengan menekankan proses untuk mencapai tujuan, sehingga hasilnya berkualitas. Hal yang ketiga, kerja adalah simbol hidup yang diberkati. Sekali lagi, kerja itu adalah simbol hidup yang diberkati, tetapi tidak hanya titik di yang diberkati, tetapi kerja adalah simbol hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Saya pernah dalam sebuah khotbah saya menceritakan tentang percakapan saya dengan satu jemaat yang dia memang hidupnya diberkati dengan harta benda yang luar biasa, dan dia juga bisa memberi banyak hal kepada sesamanya. Jadi saya tanya, kenapa Bapak begitu bermurah hati bersama keluarga? Dia katakan bahwa apa yang saya terima ini hanya Tuhan titip untuk singgah di hidupnya, dan setelah itu harus menjadi bagian dari banyak orang. Kalau pekerjaan kita adalah simbol hidup yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya berkat-berkat yang kita terima harus menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Apapun pekerjaan kita, sebesar apapun itu dan sesederhana apapun itu adalah berkat dari Tuhan. Tidak saja untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama, untuk dunia ini, untuk ciptaan lainnya. Jika pekerjaan kita hanya untuk kepentingan diri kita, maka kita akan melakukannya bagi kesenangan kita. Kenapa orang bisa korupsi? Karena apa? Karena dia memandang pekerjaannya hanya untuk diri. Kenapa orang bisa melakukan kejahatan saat bekerja? Karena dia memandang pekerjaannya hanya untuk keuntungan dirinya, kepentingan dan keinginan diri. Tetapi ketika dia memandang pekerjaan sebagai berkat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka dia akan melakukannya dengan baik.
dan hidupnya diberkati untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memang dewasa ini banyak sekali godaan-godaan di dunia kerja yang membuat orang-orang termasuk anak-anak Tuhan Yesus kehilangan arah dalam bekerja. Banyak sekali godaan yang membuat kita ini jatuh, melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam bekerja, menjadi tidak jujur, malas, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan saat ini akan mengubah semua motivasi kita, semua pandangan kita untuk secara positif dan bertanggung jawab menjalankan pekerjaan kita. Tugas dari Bapak Ibu ini tidak gampang. Saya tahu itu, kami tahu karena sering bercerita dengan anggota jemaat yang adalah anggota BRIMOB, Bapak Mama Majelis. Tidak gampang, susah sekali. Harus dikirim ke tempat-tempat yang sulit, harus berpisah dengan keluarga dan lain sebagainya. Bertanggung jawab untuk keamanan negeri ini, kota ini. Tidak mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi percayalah, ketika kita melakukannya dalam takut dan hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Amin kok Bapak Ibu? Amin. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan akan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Mama saudara-saudara, di Mazmur 127 itu firman Tuhan bilang begitu. Orang tua yang hidup takut akan Tuhan, seorang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan, dia akan melihat keturunannya turun-temurun diberkati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini dalam takut dan hormat kepada Tuhan akan berdampak bagi keturunan turun-temurun dari Bapak Ibu. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu jangan hidup untuk diri sendiri. Hidup sebagaimana firman Tuhan. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kita tidak harus kaya, kita tidak harus punya ini seisi dunia. Tetapi ketika kita menjalani hidup dengan penuh sukacita, itulah berkat terbaik dari Tuhan. Ada satu kisah mengakhiri perenungan pagi ini. Mungkin saya sudah sering bercerita ini di beberapa momen di jemaat, tetapi saya ingin berbagi. Tentunya di sini ada Bapak Ibu dari gereja Katolik. Ya. Saya dari kecil sampai besar itu sekolah di sekolah Katolik. Dalam satu kapela di sekolah SMA di Flores, kapela itu ada satu patung Tuhan Yesus yang tidak punya tangan. Ini menjadi pertanyaan bagi saya dari waktu ke waktu. Kenapa ada patung Tuhan Yesus yang dipasang di kapela itu dengan tangan yang tidak ada? Saya bertanya pada seorang pater, ini kenapa ada patung Tuhan Yesus tanpa tangan? Pater ini bercerita, pada saat Perang Dunia Kedua di Eropa, ada satu gereja Katolik yang hancur karena bom. Dan patung-patung dalam gereja itu juga hancur. Termasuk ada satu patung Tuhan Yesus yang hancurnya hanya pada bagian tangan. Saat gereja itu dipugar, saat gereja itu dibuat baik, patung Tuhan Yesus itu tidak dipugar. Patung Tuhan Yesus itu tetap berdiri tanpa tangan, tetapi ditambah tulisan di bagian bawah, "Saya tidak punya tangan, tetapi kamulah tangan-tangan." Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita ini tangan-tangan Tuhan yang Tuhan utus di dalam dunia. Secara khusus Tuhan utus sebagai anggota BRIMOB. Dengan tangan-tangan Tuhan ini kita berkarya dengan baik, berkarya dengan penuh cinta kasih, berkarya dengan hati yang berbelas kasihan, agar ada buah-buah pekerjaan terbaik yang bisa kita hasilkan untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kita angkat satu pujian untuk mengaminkan firman Tuhan.